Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Belajar dari wanita salehah dulu dan kini. Oke, kita mulai dari yang dulu-dulu. Wanita salehah sebagaimana kaum laki-laki yang saleh akan selalu ada dari sejak awal penciptaan manusia sampai kepada zaman akhir, sampai kepada jelang hari kiamat. Kalau udah jelang hari kiamat, itu yang hidup hanya Al-Fajir Ibnul Fajir, orang yang buruk, anaknya orang yang buruk. Kepada merekalah ditimpakan hari kiamat. Jadi selagi masih ada orang yang baik, kiamat masih belum akan terjadi. Jadi gak usah takut-takut, jangan-jangan besok kiamat. Masih jauh kiamatnya. Ustazah yakin saya. Masih masjid-masjid penuh, masih orang-orang berbuat kebaikan masih banyak, ya. Walaupun nggak diliput media, nggak dimasukin media sosial, ada banyak orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Kiamat tidak akan terjadi sekali lagi kecuali kepada Asy-Syarir Ibnu Syarir, orang jelek anaknya orang jelek, orang buruk anaknya orang buruk. Kalau masih sekarang nih orang udah buruk semua, tapi bapaknya masih soleh, ibunya masih solehah, itu masih belum terjadi kiamat. Demikian katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bilang kiamat 30 tahun lagi, hoax itu ya. Enggak lah, tenang aja. Jadi yang belum kawin gak usah khawatir. Yang masih pengen punya anak boleh, gak apa-apa, silahkan. Yang masih mau kuliah segala, lanjutkan. Insya Allah mudah-mudahan kiamatnya masih agak jauhan. Kiamatnya jauhan, matinya yang belum tentu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kembali kepada orang solehah, sekali lagi akan selalu ada sepanjang zaman. Dari yang dulu-dulu, salah satu perempuan solehah yang saya kagumi kisahnya Allah ceritakan dalam Al-Quran, ibunda Nabi Musa. Kabarnya namanya Yukabid. Ini saya pakai kabarnya. Kenapa? Karena tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nah, kan? Yukabid ini teman-teman saudara sekalian, ibunda Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran-ajaran para nabi yang membawa kepada ajaran agama Islam pada masa tersebut. Akan tetapi pemimpin mereka adalah seorang yang sangat zalim. Tahu kan siapa namanya? Tahu siapa namanya? Oke. Mas Fir'aun ini punya istri sangat solehah juga, luar biasa ya. Namanya Mbak Asia. Jadi Fir'aun aja yang udah segitu jahatnya, istrinya solehah loh. Jadi jangan bilang suami saya nih orang kurang soleh, kok bisa punya istri sesolehah saya. Itu Fir'aun aja segitunya, istrinya solehah teman-teman. Yukabid tepat malam itu melahirkan. Di malam yang sama Fir'aun dapat mimpi bahwasanya kekuasaannya akan hancur, dirinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seseorang yang lahir malam itu.
hikmahnya Allah, teman-teman. Allah punya segala macam urusan, segala macam kisah ya, yang tidak bisa kita reka-reka. Kita nggak bilang kenapa sih Allah nggak bikin hamba yang tercinta tuh mulus-mulus saja gitu jalannya. Nggak bisa gitu. Pas malam lahirnya Nabi Musa, pas pulang, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Fir'aunnya ngimpi begitu. Fir'aun ini begitu mimpi seperti itu, besok paginya dia kumpulkan para jenderal, kumpulkan para pengawal. Kemudian dia bilang, dalam hari-hari ini cari tahu anak-anak laki-laki yang lahir pada masa-masa ini, yang umurnya belum setahun, yang umurnya belum sebulan atau belum setahun lah kurang lebih, bunuh mereka semua. Kenapa? Tentu saja karena dia khawatir kekuasaannya, kerajaannya akan dihancurkan oleh orang yang lahir pada hari tersebut. Sebenarnya itu kan menunjukkan bahwa Fir'aun itu kan bukan Tuhan. Betul gak? Kalau dia Tuhan, ini Allah lagi ngejekin nih, kamu ngaku-ngaku jadi Tuhan, dapat ngimpi begitu aja udah kalang kabut, panik dia kemudian. Teman-teman sekalian, waduh, akhirnya semua pengawal masuk, semua tentara nih masuk satu kampung, cari tahu siapa aja anak kecil yang ada di tempat tersebut, bunuhin satu demi satu depan orang tuanya, langsung penggal. Sehari, 2 hari, 3 hari, para pengawal tersebut berdatanganlah ke tempatnya Nabi Musa. Usianya baru 3 hari. Wah, kocar-kacir orang di kampung tersebut, pulang ke rumahnya dan menyelamatkan anak-anaknya, tapi nggak bisa diselamatkan. Semuanya datang pengawal, tebas lehernya. Suara teriakan ibu, suara ketakutan anak-anak kecil, suara bayi yang menangis, kemudian berteriak, kemudian hilang suaranya karena lehernya sudah tertebas pedang pengawal. Ibunda Nabi Musa, usia anaknya 3 hari, teman-teman sekalian, kebingungan. Ini mau dibuang di mana? Disembunyikan di mana nih anaknya nih? Mau ditaruh di mana dulu nih? Tapi subhanallah, seperti yang tadi saya sampaikan, perempuan yang soleha, ia panik juga, ia khawatir juga, akan tetapi tahu, perempuan yang soleha selalu tahu kemana ia harus bersandar dalam segala keadaan. Perempuan yang solehah tahu kemana ia harus menyerahkan dirinya di saat keadaan-keadaan di luar kontrol terjadi. Tidak bisa semua hal berada dalam kendalimu. Ketika ada sesuatu hal terjadi di luar kendalimu, kemana kamu akan pergi pada saat itu? Perempuan solehah tahu kemana ia harus pergi. Sang ibunda segera berdiam diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus hamba-Mu lakukan untuk menyelamatkan anak hamba ini ya Allah? Musa kecilku, di mana harus aku simpan ia hingga ia selamat dari kejahatan Fir'aun penguasa zalim ini? Allah kemudian ngasih perintah padanya, wahai Yukabid, taruh anak kamu Yukabid di dalam tungku, dalam panci, dalam tungku. Tungkunya kamu letakkan di atasnya kompor. Kompornya nyalain. Orang gak akan mikir anak disembunyiin di situ. Ya kita juga kalau disuruh perintah kayak begitu bakalan, ya anak saya kagak mati dibunuh, mati jadi mati jadi daging bakar ya.
Mati juga kan ujungnya. Akan tetapi subhanallah, Yukabid begitu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, nih perempuan kalau solehah, terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala, malahun illa ayyagulna sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan bagi mereka selain berkata sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya patuhi ya Allah, tanpa protes. Tanpa protes. Tidak pernah disalahkannya aturan Allah. Kenapa sih Allah bolehin suami poligami? Emang Allah gak tahu apa betapa sakit hatinya seorang perempuan? Tenang Bu, saya gak akan nyuruh kamu dipoligami. Ini kajian gak ada mengait tentang poligami. Cuman maksud saya, jangan pernah jadikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, jangan mau kamu dipropaganda oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kamu menganggap bahwa syariat agama Allah itu masalah. Syariat agama Allah itu adalah solusi untuk kehidupan, meskipun terkadang kamu tidak tahu itu pada mulanya. Gak ada ceritanya membawa masalah, gak ada. Duh, pakai jilbab nih kegerahan nih. Ini agama kok beratin banget sih buat perempuan. Gak ada. Jilbabmu solusi kehidupanmu, bukan pembawa masalah. Yang bawa masalah tuh selalu dosa. Kamu pacaran, kamu punya suami tapi deketin suaminya orang, itu bawa masalah. Betul? Betul? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yang bawa masalah itu selalu dosa. Dan selalu saja syariat agama Allah adalah solusi untuk kehidupan kita, apapun bentuknya teman-teman saudariku sekalian. Meskipun terkadang kayak Yukabid, kelihatannya tuh kayak bukan solusi, tapi kayak masalah gitu. Anak disuruh taruh di atasnya api, tapi iman, keimanan kepada Allah membuatnya berkata sami'na wa ata'na. Dia bawa anaknya kemudian ditaruh di atasnya tungku, tungkunya lagi nyala gitu ya, ditutupin pula tungkunya itu, ditutupin pula pancinya itu tungkunya. Teman-teman sekalian saya muliakan, habis itu kemudian masuklah pengawal. Berapa orang lengkap dengan pedangnya semua. Kami dengar di sini ada anak, mana dia anaknya? Dilihat masuk ke kamar, bongkar-bongkar lemari, sampai naik-naik ke atas atap, diperiksa, mungkin ada kesimpan anaknya di situ, gitu ya. Dilihat sampai di bawah-bawah, barangkali ada ruangan bawah tanah atau misalnya di bawahnya ada apa gitu yang bisa diletakkan anak di situ. Enggak ketemu juga gitu kan. Lihat lagi, katanya di sini ada anak. Cari-cari lagi mereka, dan mereka berulang-ulang kali melewati tungku yang sedang menyala tersebut, tapi tidak pernah menyangka bahwa sang ibunda meletakkan anaknya di sana dengan petunjuk Allah. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah punya tipu daya, dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala selalu menang di atas tipu daya siapapun. Teman-teman sekalian, kemudian mereka pun keluar dalam keadaan kecewa. Ibundanya nggak langsung ambil anaknya, takutnya mereka balik lagi. Udah selang berapa lama mereka lihat pasukan semua udah pergi, barulah kemudian ibunda mengangkat anaknya. Masya Allah, tidak terluka sedikit pun, tidak tergores sedikit pun, tidak tersakiti sedikit pun. Begitu dibuka, anaknya dalam keadaan nyaman, tenang. Kalau kamu serahkan segala sesuatu kepada Allah, teman-teman saudariku sekalian, seperti itulah yang akan terjadi. Kenapa ada banyak kesalahan dalam hidupmu? Kenapa ada banyak penyesalan dalam hidupmu? Karena kamu tidak menjadikan Allah sebagai pemutus dalam kehidupanmu. Jadikan yang mutusin urusan tuh Allah aja, gak usah dirimu. Jangan percaya sama hawa nafsu, jangan percaya sama dirimu. Saya pernah tulis, orang bilang percaya dirilah. Guru saya bilang, jangan percaya sama diri, percayalah sama Allah.
Dirimu lemah, dirimu bodoh, akan tetapi Allah maha kuat dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.